Tugas tanggung jawab daripada salesman profesional. Yang pertama adalah distribusi. Bicara soal distribusi yaitu penyebaran produk. Semakin banyak outlet yang terdistribusi barangnya, semakin bagus. Yang kedua adalah sales, penjualan. Penjualan di mana perusahaan biasanya memberikan target kepada salesman yang harus dicapai. Ya, yang ketiga adalah promosi. Promosi itu bisa berarti adalah diri salesman itu sendiri menjadikan suatu promosi sebagai wakil daripada perusahaan. Yang kedua, promosi di dalam dia menjual, yaitu promosi produk baru, promosi yang ada kaitannya dengan promosi penjualan berbonus, ya, berhadiah. Nah, itu yang ketiga, promosi. Yang keempat adalah collection. Di dalam arti menjual, yaitu seorang memberikan kepada konsumen, ya, atau outlet barang dan mendapatkan satu gantinya adalah uang. Jadi collection itu arti penting di dalam penjualan. Tanpa collection, nama salesman tidak akan berarti. Oke, sekarang yang kelima adalah merchandising. Dimana kalau suatu produk itu kepingin laku lebih banyak, produk tersebut harus ditata, di display, yaitu di counter, di rak khusus yang menonjol, yang kelihatan terhadap pembeli. Itu yang kelima. Dan 5 poin ini sangat mendasar dan penting sekali yang harus dimiliki sebagai salesman yang profesional. Dimana sebagai seorang salesman itu mempunyai tujuan penjualan. Nah, apa kira tahap-tahap dari penjualan itu? Yang pertama adalah prospecting. Setiap seorang salesman harus mempunyai prospek, di mana adanya seseorang atau pelanggan yang mempunyai suatu kebutuhan terhadap barang yang kita tawarkan. Yang kedua adalah menggali minat beli utama atau motif beli utama dari pelanggan, di mana kita menggali apa kebutuhan yang diinginkan oleh seorang pelanggan, apakah cocok dengan produk yang kita tawarkan. Setelah itu, yang ketiga adalah mengatasi segala hambatan atau tantangan yang ada di benak pelanggan. Setelah kita mengatasi, baru kita menemukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Dari kita memiliki prospek tersebut, kita membuat appointment. Appointment ini bisa lewat per telepon, on call, ataupun dengan secara tatap muka. Setelah kita bertemu, yang ketiga adalah kita bisa menggali minat beli utama, di mana kebutuhan dari pelanggan tersebut kita bisa sesuaikan dengan produk yang kita jual. Nah, apabila setelah tergali terjadi hambatan-hambatan, adalah proses yang keempat, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjadikan suatu keunggulan produk kita, yang mengakibatkan teknik yang kelima adalah closing. Di sini closing adalah kita telah mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui oleh pelanggan dan digali dengan motif beli utama dari pelanggan tersebut. Yang terakhir adalah setelah semuanya tercapai, maka pelanggan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Bertemu dan berkomunikasi dengan customer adalah suatu hal yang unik. Jadi titik kritisnya adalah membangun suatu relationship. Yang selama ini selalu saya awali dengan berusaha membangun kesamaan antara penjual dengan seorang customer. Maka salah satu kesuksesan seorang penjual adalah kita harus terus belajar dengan berbanyak pengetahuan, apapun pengetahuan itu, agar kita dapat berinteraksi dengan customer secara customize. Itu yang penting. Jadi kita harus tahu bagaimana memperlakukan customer secara individual. Jadi poinnya adalah berusaha membentuk suatu ikatan antar pribadi yang lebih kuat, adalah jauh lebih penting daripada sekedar hubungan bisnis, agar dapat mencapai tujuan jangka panjang. Di Hard Rock FM, industri radio, emang orang ngelihatnya bahwa oh ini entertainment gitu, apa yang dijual. Jadi tetap sama saja dengan industri yang lain, bahwa kita pun juga menghadapi karyawan, kita pun juga punya target penjualan,
Dan dalam hal ini ujung tombak selain orang-orang kreatif, broadcaster dan SDM yang ada di jaringan industri kreatifnya sendiri, divisi kreatifnya sendiri juga yang paling penting adalah tenaga penjualan. Karena ujungnya di situ, bagaimana proses kreatif atau output kreatif itu bisa dijual dan menghasilkan sesuatu yang digunakan untuk bisnis radio ini. Nah, kunci dari peran sukses seorang salesman dalam hal ini, yang dijual adalah produk-produk kreatif yang ada, dan juga produk-produk marketing communication untuk sebuah produk supaya bisa mencapai objektif yang diharapkan oleh klien. Dalam ini adalah klien dari Hard Rock FM Surabaya. Nah, seorang sales ada banyak hal yang perlu dipahami untuk kemampuannya di tingkat dasar ataupun tingkat lanjutan dalam mengembangkan karirnya. Yang pertama adalah bagaimana dia hunting klien, gitu kan? Bagaimana dia kemampuan untuk memilah-milah mana yang merupakan target market dari Hard Rock FM, mana yang produk-produk yang sesuai dengan target audiens kita dan target-target klien yang saat ini memang sedang melakukan kegiatan promosi ataupun yang perlu dipresentasi atau dipersuasi supaya menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukan promosi terhadap produknya. Jadi hunting klien itu sendiri, kemudian berikutnya adalah setelah itu adalah presentasi. Presentasi sangat kunci sekali karena disinilah akhirnya bagaimana kita meyakinkan kepada klien bahwa produk ini atau produk yang kita jual ini, suggestion yang kita berikan kepada mereka adalah cocok untuk produk mereka melakukan proses campaign. Jadi presentasi sangat penting dimiliki oleh seorang sales. Bagaimana kemampuan dia memahami produk, bagaimana kemampuan dia meyakinkan klien dan melakukan interaktif dengan klien supaya ide dan juga yang ada di proposal itu ketemu di titik tengah sesuai dengan kebutuhan klien dan sesuai dengan yang kita miliki dari sisi rekomendasi plan-nya. Kemudian berikutnya lagi adalah negosiasi. Negosiasi penting setelah presentasi, ketemu dari sisi deal harganya dan sebagainya. Ini yang dilakukan dalam proses negosiasi. Bagaimana ketemunya supaya win-win antara budget yang dimiliki klien dengan apa yang kita miliki. Jadi 3 itu adalah penting. Bagaimana hunting klien untuk mendapatkan kliennya, presentasi, dan kemudian adalah negosiasi. Dengan menjadi seorang salesman, ketemu sama networking dengan klien, bagaimana meyakinkan, kita juga mengerti bagaimana bisa menjual sebuah produk sehingga secara bisnis bisa tumbuh. Kita mengerti marketing plan, kita mengerti sales plan. Jadi secara kira jadi luar biasa. Justru berkembang dari seorang salesman ini sebenarnya bisa menjadi kunci sebuah prospek posisi kunci dari sebuah perusahaan. Saya dulu dari operation, kemudian saya melihat bahwa pekerjaan operation itu kayaknya terlalu monoton ya. Akhirnya saya berpindah menjadi seorang sales. Sewaktu itu berpikir, saya ingin ada pekerjaan yang tidak monoton tiap hari dengan yang sama. Ternyata menjadi sales itu unik sekali. Karena setiap hari saya ketemu dengan orang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda dan cerita yang berbeda. Dan satu hal lagi, seorang sales itu menurut dia harus selalu berpikir dan berpikir. Akhirnya dia akan menjadi seorang yang smart, itu yang utama. Kedua, dia punya banyak teman. Nah, dari situ, awal dari banyak teman, dan banyak pengetahuan, akhirnya saya tidak langsung menuntun kita ke jenjang karir yang lebih bagus daripada yang dulu saya pernah alami. Dimana saya pertama kali saya sebagai seorang salesman atau penjual yang mulai dari nol, ya, mulai dari nol yang kemana-mana. Saya sebagai seorang salesman jalan kaki, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Alhamdulillah saya tekuni terus. Akhirnya saya menjadi salesman, sudah punya sepeda motor. Saya tekuni terus. Akhirnya saya juga menjadi seorang salesman sampai punya mobil dan lain sebagainya. Dan saya karir saya mulai betul-betul dari nol sebagai seorang salesman. Dan saya yakin mengapa saya sebagai seorang salesman saya tekuni, karena penghasilan suatu usaha atau suatu pekerjaan itu penghasilan yang tidak terbatas, itu salah satunya owner, salah satunya juga seorang salesman. Karena salesman adalah usaha atau penghasilan yang tidak terbatas. Maka saya betul-betul ingin bagaimana saya sebagai seorang salesman saya bisa sukses. Akhirnya salesman saya tekuni dan betul-betul saya yakini dan betul-betul ada kemauan dalam diri kita. Karena saya yakin saya ingin menjadi seorang entrepreneur
jalan satu-satunya saya harus memulai dari seorang salesman. Karena kita menjadi seorang salesman, apa suatu produk yang nggak bisa kita jual? Semua produk bisa kita jual. Nah, maka disitulah sedikit demi sedikit akhirnya saya menjadi seorang entrepreneur seperti ini, dan saya mempunyai jaringan salesman saya yang sudah hampir menyeluruh seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah dengan seorang salesman dan aku menjadi seorang entrepreneur dan memiliki kurang lebih ada beberapa jaringan seluruh Nusantara, bisa dikatakan saya sudah bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Kenapa saya memilih profesi sebagai seorang salesman? Menurut saya profesi salesman adalah profesi yang sangat saya sukai karena memiliki banyak tantangan. Tetapi dari hal-hal tersebut saya ada beberapa yang membuat saya excited terhadap salesman. Yang pertama adalah masalah salary dan income, di mana sebagai seorang salesman kita bisa menentukan berapa dana yang kita inginkan selama penjualan kita terbaik. Yang kedua adalah kita bisa bersosialisasi terhadap siapapun saja, terhadap pejabat, terhadap orang-orang yang mempunyai pengaruh, karena kita memiliki produk yang kompeten yang mereka butuhkan. Setelah kita melakukan penjualan yang terbaik, yang ketiga, kita pasti mendapatkan sebuah reward dari perusahaan. Misalnya aja trip ke luar negeri. Setelah semua itu kita miliki dan kita raih, maka otomatis perusahaan akan melihat seorang salesman itu akan ditingkatkan karirnya. Jadi menurut saya, profesi seorang salesman adalah profesi yang terbaik buat saya. Profesi salesman ini sebenarnya profesi yang sangat menjanjikan karena ada dua hal yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah kita bisa menjadi seorang profesional, yang kedua kita bisa menjadi seorang entrepreneur. Menurut pengamatan saya, dua hal ini sesuai pengalaman dari teman-teman. Ada teman-teman yang berhasil menjadi seorang direktur pemasaran, ini berarti kan profesi yang bisa meningkatkan karir sampai ke jenjang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah menjadi seorang entrepreneur. Nah, menjadi seorang entrepreneur ini saya mengamati beberapa teman juga banyak yang berhasil menjadi seorang wirausaha yang cukup mapan.